Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radhi Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan terkait tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, di sini saya sudah running IDE VS Code. Lalu saya juga sudah salin soal dengan format .md. Untuk soal yang pertama, kita akan membuat segitiga dari akhir digit NIM. Nah, ini contohnya 3, maka segitiga yang dibuat itu adalah segitiga seperti ini. Karena akhir digitnya 3, maka segitiganya berakhiran 3. Kalau misalnya digit terakhirnya 5, maka angka intinya juga akan seterusnya sampai 5. Nah, untuk NIM saya sendiri 054, 086, 084, dan akhirnya itu 4. Maka kita akan buat segitiga dengan akhir digit dari si 4 ini. Oke, kita coba buat, nama filenya soal1.ts. Oke, kurang lebih ini terkait kodenya. Saya coba rapikan terlebih dahulu. Nah, lalu kita coba running kodenya dengan mengetikkan di terminal node, terus nama filenya itu soal1.ts ya. Sebentar, ini harusnya 1. Nah, ini hasil untuk soal nomor 1. Jadi di sini perulangan I lebih kecil dari akhir digitnya 4, maka akan melakukan perulangan 4 kali. Lalu di dalamnya ada perulangan juga, di mana si child ini dia ambil perulangan dari si I yang berada di perulangan atasnya. Maka hasilnya akan berbentuk seperti ini. Lalu untuk soal berikutnya, buatlah deret aritmatika dengan ambil 2 digit terakhir NIM. Lalu angka tersebut akan lalu ambil digit ketiga dari belakang dan jadikan itu sebagai step. Buatlah dalam TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatik tersebut. Contohnya, sini kan 2 digit terakhirnya itu 13. Lalu berarti kita akan mulai dari angka 13 dan digit ketiga dari belakang yaitu 1 plus 01 sehingga bedanya 1 step. Maka akhirnya itu ini dari 13 sampai ke 22. Jadi jumlah perulangannya itu 3 digit dari belakang tadi itu ini kan 0 ya. Nah, plus 1. Jadi selisihnya itu 1. Jadi ini 13 plus 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya sampai mencetak 10 angka. 10. Nah, untuk NIM saya itu di digit terakhirnya 84. Sekarang kita coba buat soal 2.ts.
Oke, nah ini untuk soal 2. Di sini startnya itu 84 karena digit terakhirnya 84. Lalu untuk stepnya, karena digit 3 terakhirnya 0, maka 0 plus 1 adalah 1. Lalu kita di sini define array kosong, lalu define juga current angkanya. Ini current angka saya ambil dari value start. Lalu lakukan perulangan dari 1 sampai 10. Nah, dalam perulangan itu kita push ke dalam sebuah array ini current angka. Lalu si current angka ini kita tambahkan juga dari si step tadi. Karena ini stepnya 1, maka dia akan plus 1, plus 1, dan seterusnya. Maka untuk hasilnya node soal 2.ts harusnya seperti ini, dari 84 sampai 93. Mungkin saya coba. Nah, ini hasilnya soal 2 dari 84 sampai 93. Lalu soal terakhir yaitu terkait bilangan prima ya. Nah, di sini ambil 2 digit terakhir tadi, jadi digit terakhir saya itu 84. Maka kita akan buat angka prima dari 1 sampai digit terakhir tadi yaitu 84. Ini contohnya akhirnya 13. Maka plus 10 jadi 23, akhirnya 23. Kalau saya kan 84, jadi plus 10 sampai 94. Lalu kita akan buat bilangan fungsi untuk membuat bilangan prima tersebut. Kita buat file soal 3.ts. Oke, ini untuk soal nomor 3. Di sini saya sudah buat fungsi namanya isprima. Di dalamnya ada pengecekan. Kalau misalnya lebih kecil dari 2, dia bukan prima. 0, 1 kan tentu aja bukan prima. Lalu pengecekan juga terkait kalau misalnya angka yang diterimanya itu dibagi angka dan hasilnya habis dibagi 0, maka itu juga bukan prima. Jadi ketika kondisi 2 ini lolos, maka dia akan langsung return terus sebagai bilangan prima. Lalu saya sudah define juga batas akhir, jadi 8 tambah 10, dan sudah buat define angka prima dengan array kosong. Lalu ada perulangan juga dari 1 sampai batas akhir. Jadi ini berarti 84 tambah 10 sampai 94. Dan di perulangan ini akan selalu memanggil fungsi pengecekan apakah itu prima atau bukan. Oke, kita coba run dulu node soal 3. Nah, ini hasil akhirnya 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 89. Ini merupakan angka prima dari 1 sampai batas akhir yaitu 94. Oke, nah untuk isi prima sendiri mungkin saya contohkan sedikit. Ketika misalnya yang pertama ini mungkin di contohnya angka 9. Di sini kan ada perulangan seterusnya dan mencapai angka 9. Nah, di angka 9 ini dia akan dikirim akan pengecekan. Apakah 9 isi prima? Pertama dia di pengecekan yang pertama, apakah 9 lebih kecil dari 2? Jawabannya bukan, maka
return false ini tidak akan dieksekusi. Ini lalu berikutnya perulangan I sama dengan 2 karena di sini sudah dibatasi ya. Kalau lebih kecil dari 2 maka dia akan return false. Lalu I sama dengan 2, apakah I lebih kecil dari ini tuh maksudnya akar kuadrat ya. Jadi kalau misalnya ini contohnya 9, berarti akar 9 kan 3. Berarti di sini hanya akan ada terjadi 2 perulangan. Jadi apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya, lalu eksekusi ke sini. Nah, apakah 9 dibagi 2? Ini kan 2 ya. 9 dibagi 2 habis dibagi 0? Jawabannya bukan. Maka lanjut ke perulangan berikutnya. Perulangan berikutnya sekarang plus 1 kan, jadi 3. Nah, apakah 3 lebih kecil dari 9? Ya. Lalu di sini dieksekusi juga. Nah, 9 dibagi 3 apakah sama dengan 0? Ya, jawabannya 9 dibagi 3 itu habis dibagi 0. Maka ini kondisinya true, maka dia akan return false. Jadi prosesnya akan berhenti di sini tanpa melakukan return true. Berarti angka 9 itu tidak masuk bilangan prima. Dan seterusnya, misal di sini saya sampai angka 7. Nah, pada saat 7 lebih kecil dari 2, betul. False, karena 7 lebih besar, maka lanjut ke perulangan ini. Nah, di perulangan ini akar 7, kalau misalnya kita di sini coba konsol, nah ini ya angkanya. Nah, apakah 2,6 ini, kalau misalnya tadi 9 kan dia 3 ya, kalau misalnya saya 9. Nah, ini kan 3. Nah, kalau 7 ini angkanya. Nah, apakah 2, ini lebih kecil dari, apakah 2 lebih kecil dari 2, ini? Ya, jawabannya true. Lalu dia eksekusi ke sini. Nah, di sini apakah 7 dibagi si 2 ini habis dibagi 0? Habis dibagi 0. Jawabannya bukan. Nah, makanya itu semua kondisi ini dia tidak terpenuhi dan dia akan langsung ke kondisi akhir, yaitu true. Oleh sebab itu 7 masuk ke angka bilangan prima. Ini dilakukan pengecekan dari 1 sampai akhir dan ini hasil akhirnya. Mungkin di sini saya coba tambahkan ini hasil akhirnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.